Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita apa kabarnya? Senangnya di pagi hari yang cerah ini. Cak biasa, kita hari di PAL TV tentunya di hari ini kita agak sedikit berbeda ya. Karena kita langsung duduk di sini di ruangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu di Kodam 2 Sriwijaya. Aku Didi Valdian. Dan aku Asep Manda yang bakal ngawani Mancek Bicek. Tentunya Mancek Bicek mantap-mantap baik. Kami selalu nyedia ke itu narasumber yang mengedukasi dan juga menginspirasi. Betul, setiap hari di Halo Palembang tema kita dan narasumber kita beda-beda. Nah, kalau hari ini tema kita ada menjaga kedaulatan Sumatera Selatan, tantangan dan peran TNI di tahun politik. Otomatis narasumber kita siapa? Yaitu wong nomor 1 di Kodam. Wow. Siapakah dia, Mancek Didi? Yaitu Pangdam 2 Sriwijaya yang terhormat Bapak Maijen TNI Yanuar Adil. Ya, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Luar biasa. Kalau dari cuaca pagi yang cerah ini, Pak, tadi habis olahraga favorit Pak Yanuar ini apa, Pak? Biasanya saya jogging lari ya. Kebetulan di rumah Panglima itu kan ada trek, jogging trek itu lari pagi. Kegiatan, setelah itu baru mandi. Selain jogging Pak, itu kan olahraga yang santai, semua orang bisa. Yang agak lebih di luar dari lingkungan kita Pak, apa olahraganya? Nggak ada, nyanyi paling ya. Oh nyanyi, nyanyi olahraga ya Pak? Iya, olahraga suara. Olahraga suara. Yang penting happy ya. Yang penting happy ya, jadi olahraga, happy, senang ya, mungkin kedepannya akan awet muda. Bener, di usia Bapak sekarang 27 ya Pak? 27, kira-kira seperti itu, plus tapi. Plus ya Pak? Plus sekian tahun. Luar biasa. Baik Pak, karena sekarang ini kita berada di sini di Pangdam 2 Sriwijaya. Kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih diundang di sini dan juga kita sedikit nanti ada Q&A. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini adalah mewakili dari pemirsa Halo Palembang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Karena baru menjabat nih Pak di Sumatera Selatan ini. Baru berapa lama Pak? Saya menjabat kemarin dilantik tanggal 21 Agustus. Ya, oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, setelah itu tanggal 22 saya ke Palembang, serah terima dengan Pak Hilman Hadi. Jadi kurang lebih 2 minggu lah saya berada di Palembang ini. Sebelumnya udah sering main ke Palembang Pak? Saya pernah jadi Danrem 041 Garuda Mas. Jadi saya Danrem itu tahun 2020 saya menjadi Komandan Korem. Itu kalau nggak salah pas awal-awal terjadinya COVID. Betul. Jadi saya mendarat di Bengkulu, setelah itu ada close dari Menteri Perhubungan. Jadi bandara di close selama 1 bulan. Nah, saya di situ menjabat sebagai Komandan Korem Garuda Mas. Betul. Asli orang mana Pak? Kalau asli saya campuran. Jadi ibu saya dari Bengkulu, ya, tepatnya di Masjid Jami ya, Kota Bengkulu. Nah, terus bapak saya dari Nusa Tenggara Barat, Bima. Oh, Bima. Saya lahir besar di Jakarta. Istri saya orang Medan, Sumatera Utara. Waduh. Anak saya lahir di Jawa Barat. Sukunya Indonesia. Wow. Komplit ini Pak? Komplit. Iya. Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Kira tadi ada daerah Kombring juga Pak muka-mukanya. Karena dari beberapa pangdam-pangdam yang lain, gesturnya Jowo, ada yang Sekayu. Ini kayaknya komplit ini Pak dari wajah Bapak. Iya, yang penting adalah hebatnya. Pak, emang dari masa kecil Pak pengen jadi TNI atau sudah cita-cita dari kecil pengen jadi Pangdam seperti itu? Kalau cita-cita dulu masalah saya nggak ada ya menjadi seorang anggota TNI. Jadi saya itu anak keempat dari 5 bersaudara. Jadi kakak pertama saya, kedua, ketiga kuliah. Sarjana hukum, sarjana ekonomi. Saya hobinya menggambar. Nah, saya pengen jadi arsitek pada saat itu. Saya ketemu orang tua saya, selesai pendidikan, Pak, saya mau kuliah nih. Ya kan, saya mau masuk arsitek. Wah, ini udah nggak ada lagi uang. Kebetulan kan guru orang tua saya kan, dua-duanya. Kamu carilah sekolah yang nggak pakai uang, kata orang tua saya, yang didanai oleh pemerintah. Saya pikir-pikir apa ya? Teman saya kebetulan menyarankan kita daftar tentara yuk, sekolahnya gratis katanya. Nah, akhirnya saya ikut. Dulu di Jakarta. Di Jakarta. Akmil ya Pak dulu? Akmil. Awalnya. Kebetulan pendaftaran Akmil. Saya ambil Akmil. Mungkin kalau pendaftaran secaba ya saya ambil juga, karena saya nggak tahu. Jadi di keluarga saya ini tidak ada yang berprofesi sebagai TNI. Jadi yang penting gratis gitu ya Pak? Nah, itu dia pemikiran saya daftar. Betul. Saya daftar, saya ikut tes, lulus.
Lulus, alhamdulillah. Nah, setiap penempatan itu orang tua saya bertanya, karena kan dia tidak tahu tentang TNI ya. Iya. Sekarang apa jabatannya, tugasnya apa? Dari sekarang komandan kompi Pak, tugasnya ini. Terus naik lagi jabatan komandan batalion, apa itu tugasnya? Komandan batalion begini Pak tugasnya. Saya bilang. Nah kebetulan orang tua saya pada saat saya jabat Wadan Pusenkap kan sudah tidak ada dua-duanya kan, baik ibu sama bapak saya. Nah setiap saya naik jabatan, saya selalu nyekar ke makam orang tua saya istilahnya bilang, Pak jabatannya sudah ini loh, kerja saya gini. Cerita setiap naik jabatan. Betul. Saya selalu nyekar ke makam orang tua saya. Waduh. Saya ceritakan. Salah satu kunci sukses ya Pak. Nah seperti itu sih, ngadu ke orang tua. Ini Pak kalau ada masalah ngadu ke dinding tembok. Dan ngadu ke pinjol Pak. Benar, ngadu ke pinjol. KTP depan muka Pak. Kalau Bapak tadi ikut TNI lulus ya Pak ya. Kalau ini tidak lulus iya, Pak. Karena semekut Pak, semeter kotor. Bukan Pak, karena kemarin pas tes kedua karena ompong Pak. Oh gitu ya. Iya, aku jawab lah. Tentara tuh nembak, bukan ngigit. Seperti itu ya Pak ya. Iya gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Istri juga kerja Pak atau profesi di rumah? Oh istri kebetulan ibu rumah tangga. Basicnya juga kuliah pada saat itu. Kuliah, perbedaan saya dengan istri umurnya sekitar 9 tahun. Nah itu juga ada ceritanya juga. Jadi kebetulan itu saya waktu menjabat Pasi ya di batalion, nah umur juga sudah matang lah. Cuman pada saat itu saya belum ingin menikah. Nah, cuman saya agak protes sama komandan satuan saya, Danyon. Saya kok nggak jadi komandan kompi? Nah, saya tanya, kenapa saya nggak jadi komandan kompi? Karena kamu nggak nikah-nikah, katanya. Kalau kamu nikah, baru saya jadikan komandan kompi. Akhirnya saya cari-cari lah pacar saya yang lama-lama kan. Yang lama mana? Ketemulah istri saya. Berarti jadi cinta lama belum kelar ya Pak? Iya, belum kelar. Iya. Karena saya ketemu sama istri saya, itu saya letnan 2 senior, istri saya masih kelas 3 SMP. Jadi kebetulan diundang sama mertua saya, kebetulan saya main tenis, mertua saya main tenis, orang perkebunan diundang. Tiba-tiba pada saat diundang ada anak SMP masuk rumah. Kok agak cantik ya saya pikir. Nah sejak itu saya ajarin lah pakai ilmu-ilmu seperti Adinda kan, pura-pura ngajarkan gitu. Justru Didi mau belajar lagi deh, Pak. Gitu. Sama yang lebih senior. Dan yang lebih berpengalaman ya. Pastinya ya. Setelah itu saya pindah ke Medan, saya baru, dulu saya pernah kenalan sama, akhirnya jadilah istri saya. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih. Oke, Pak, dari kemarin beberapa tahun lalu sempat juga di Sumatera Selatan, sekarang di Palembang. Kalau Bapak melihat perubahannya seperti apa nih Pak, kota Palembang? Bagus ya. Kemarin saya pernah dinas di Wantanas, itu melihat pembangunan komplek Jakabaring ya. Nah, saya melihat, wah ini sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kalau nggak salah untuk Asian Games ya, 2 tempat antara Jakarta dan Palembang. Ini pembangunan sangat pesat. Apalagi dengan adanya monorel ya dari sini ke bandara. Nah ini saya minta sarana angkutan publik ini lebih bagus dimaksimalkan lah. Dimaksimalkan supaya nanti polusi juga bisa berkurang, apalagi Jakarta kita lihat kan polusinya sudah banyak karena masyarakatnya lebih cenderung menggunakan angkutan pribadi, tapi kalau kita menggunakan public transportation ya saya rasa lebih bagus dan mengurangi kemacetan. Betul. Dan tentunya ini banyak sekali perubahan-perubahan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dan banyak sekali juga planning-planning nih Pak yang sudah disiapkan tentunya. Program-program apa saja, boleh dong Pak diceritain? Saya punya satu Kodam 2 Sriwijaya, saya masuk Panglima, saya ingin membuat satu program unggulan di Kodam, itu namanya Dapur Masuk Sekolah. Dapur Masuk Sekolah. Ya. Ini program unggulan Kodam 2 Sriwijaya. Apa itu Dapur Masuk Sekolah? Nah, dalam rangka mengurangi stunting ya, sesuai dengan petunjuk dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Nah, Dapur Masuk Sekolah ini nanti dia akan berkunjung ke SD. Ya, anak-anak kelas 1 SD, kelas 2. Nah, dapur ini dengan kendaraan backang ya, kita mengangkut makanan-makanan. Ada susu, ada telur yang dimasak dengan mobil dapur tersebut. Nah, nanti kita
setiap hari Jumat ya kita berhenti di sekolah. Sekolah yang agak pinggir lah ya, yang kurang apa, orang tuanya menengah ke bawah. Untuk kita beri asupan gizi. Nah, kita ketahui bersama tahun 2044 kita kan mendapat bonus demografi. Nah, untuk itu kita persiapkan SDM-nya dari sekarang dengan vitamin-vitamin yang bagus. Baik. Nah, itu nanti program unggulan Kodam 2 tuh. Iya, berarti kita nanti datang ke sekolah-sekolah, ada talk show juga mungkin Pak, ada edukasi, kita membawa juga dokter dan lain sebagainya. Selain kita memberi makanan tadi, berarti nanti tinggal catat sih sekolah-sekolah mana tiap Jumat kita melok. Nah, setidaknya kita mampir ya. Susu gratis Pak. Kita undang pada saat launching. Mantap. Kita undang. Nanti Pak calon-calon Pangdam atau calon-calon akmil-akmilnya tinggi semua, 170, 180. Jangan semikot tadi Pak, kita kotor Pak namanya. Nah Pak, kalau ini dapur masuk sekolah ini ada sistem nggak sih Pak? Kalau misalnya dari sekolahnya mau mengajukan, bisa? Bisa. Jadi sekolahnya kira-kira yang apa, siswanya ya, dilihat, wah ini perlu ada asupan gizi ya, buat ke kita. Nah, nanti kita akan kirim dapur lapangannya ke sana, ya kan? Dan tentunya dapur lapangan ini bisa berdiri, kita butuh partisipasi ya dari instansi-instansi lain, contohnya seperti bank ya, baik pemerintah atau swasta ya, memberikan sedikit CSR-nya kepada kita. Nah, kita gelontorkan dalam bentuk nutrisi kepada siswa-siswa SD ini. Betul. Kenapa Pak kita ada program dapur masuk sekolah ini? Yang tadi saya sampaikan, untuk menyukseskan program Presiden itu penurunan stunting tadi. Atau dulu-dulunya Bapak menjabat di kota lain juga seperti itu? Belum pernah? Belum ada. Berarti perdana di Palembang? Ini perdana saya launching. Ini program unggulan dari Kodam 2 dan akan saya laporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Di Indonesia juga nih kayaknya Pak, DPS ya? Iya, jadi Kepala Staf Angkatan Darat itu ya kan memerintahkan untuk Pangkotama membuat program-program unggulan yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Jadi sesuaikan dengan, diselaraskan dengan program pemerintah pusat. Nah, ini kita seperti penurunan stunting sama peningkatan SDM ya, dengan nutrisi tadi. Nah itu, berarti kita nanti itu tadi sih dari SD harus digiatkan nutrisi yang lengkap, minum susu dan sebagainya. Asin nih Pak, waktu kecil dulu minumnya banyu ini terus Pak, banyu beras Pak, banyu tajin Pak, juga Palembang. Bapak tahu banyu tajin Pak? Air beras ya? Iya, air beras. Kalau Palembang Pak, banyu tajin. Banyu tajin. Iya. Dan juga kalau tadi kalau kecil minumnya banyu tajin, banyu beras, kalau udah gede minumnya banyu kodam Pak. Iya. Baik. Oke Pak, kita break sebentar. Oke, karena kita bakal ketemu dulu beberapa pariwara yang nak liwat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV. Memang punya kita tentunya masih bersama Pangdam 2 Sriwijaya, yaitu Bapak Majen TNI Yanuar Adil yang siap nginjuk ke informasi atau juga nginjuk pertanyaan kita di Halo Palembang hari ini ya. Betul Nian, dan Mang Cek Bica ini masih banyak Nian kesempatan Mang Cek Bica untuk masuk ke Instagram kami untuk langsung bertanya dan juga langsung dijawab oleh Pangdam 2 Sriwijaya. Nah ini Pak, kalau ngomongin tentang tema kita hari ini kan ini untuk menjaga kedaulatan Sumatera Selatan, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Tahun yang kita tunggu-tunggu ini ya Pak ya. Nah apa saja Pak potensi ancaman atau mungkin tantangan nih yang sudah Bapak lihat sejauh ini? Ya kalau saya melihatnya dari beberapa kegiatan pemilu ya sebelum-sebelumnya, saya lihat berjalan aman tuh. Betul. Aman, jadi setiap pemilu ya semuanya aman dan kita mengharapkan ke depan juga aman. Potensi-potensi gesekan mungkin saya rasa relatif kecil terjadi ya mungkin, terutama di masa kampanye. Dan kampanye zaman sekarang dengan zaman dulu tuh beda. Betul. Kalau zaman dulu itu lebih banyak di lapangan, zaman sekarang lebih banyak di media sosial. Betul. Nah artinya masyarakat lebih banyak berada di rumah melihat bagaimana figur-figur pemimpin kita memaparkan visi dan misinya. Nah itu, hanya mungkin yang perlu kita waspadai ya tadi, penyebaran berita bohong, hoax. Nah itu tentu sangat rame itu. Nah jadi saya himbau pada
seluruh masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan ya agar cerdas dalam membaca berita. Jangan percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Nah itu saya pesan seperti itu aja. Tapi kalau potensi gesek di lapangan saya rasa ya bisa kita dihindari dengan cara kita siapkan personil kita. Jadi TNI itu harus berpikir yang terjelek terjadi sehingga kita sudah siap. Nah, sehingga nanti ke depan saya juga sudah perintahkan ke jajaran-jajaran bawah saya untuk menjaga satuannya di satuan-satuan TNI. Apabila dibutuhkan, nah, bisa kita kerahkan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Aman. Saya yakin dan percaya aman. Itu kita doakan, harapan kita semua ya Pak ya. Berarti ini kita sudah sangat siap sekali Pak nanti di tahun depan, di pemilu nanti. Untuk seluruh personil kita sudah siap semua. Sudah. Jadi di masing-masing korem itu satuan tempur, satuan bantuan tempur kita siagakan. Tentunya mereka on call ya. On call, tidak ditempatkan di daerah-daerah kampanye, tidak, di satuan. Nah, nanti kalau ada permintaan bantuan dari mitra kita atau dari rekan kita polisi baru kita keluarkan, dan itu pun tentunya di bawah komando dari kepolisian. Baik. Gitu. Nah, kalau itu tadi kan kita sudah mempersiapkan untuk TNI internalnya nih Pak ya. Tapi gimana nih untuk eksternalnya Pak, ke pemerintah daerah atau mungkin instansi terkait itu bagaimana stakeholdernya? Saya rasa sudah berjalan ya, regulasinya sudah berjalan, baik KPU, Panwaslu, Bawaslu, sampai dengan tingkat TPS semua sudah, regulasinya sudah jelas. Dan tidak ada masalah menurut saya. Selama saya menjadi tentara, setiap pelaksanaan pemilu saya lihat regulasinya bagus. Dan lancar-lancar, aman-aman, dan kita doakan pemilu tahun 2024 ini lancar dan aman seperti pemilu-pemilu yang lain. Betul. Sayangnya Pak Yuner nggak bisa nyoblos kita ya sih. Didi Asih, Sumsel, Gemilang. Luar biasa sekali. Nah, tapi ngomongin kalau tentang politik ini ya Pak ya, kemarin itu kan apalagi sosial media, berita-berita hoax ini sangat-sangat menyebarnya sangat masif ini Pak. Nah, kita tidak bisa menghindari itu Pak. Apalagi kemarin baru ada masalah yang nyalek purnawirawan tapi masih menggunakan atribut. Itu gimana Pak komentarnya? Iya, ini pas sekali ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah hari Senin ya, kami diundang rapat di Mabes TNI, diambil oleh Panglima TNI, dan Mabes TNI sudah mengeluarkan buku saku pedoman netralitas TNI. Nah, di sini ada aturan-aturan yang dilarang, yang boleh dan yang tidak boleh. Ini baru diterbitkan tahun ini Pak? Iya, menjelang pemilu. Nah, saya juga melihat kemarin di salah satu daerah ada satu baliho di mana caleg ini menggunakan atribut TNI lengkap. Nah, kemarin juga saya tanyakan kepada Panglima TNI, apakah diperbolehkan, ya kan, purnawirawan yang sudah tidak aktif, yang sudah pensiun, caleg menggunakan atribut TNI? Jawaban Panglima TNI tegas, tidak boleh. Tetapi harus dikomunikasikan dengan baik. Artinya, setelah ada baliho tersebut, maka Dandim berkomunikasi dengan Bawaslu, dengan partainya, dengan yang bersangkutan, memang ngasih tahu untuk menjaga netralitas TNI, tolong agar balihonya diganti dari pakaian atribut TNI lengkap diganti dengan pakaian, ya mungkin pakaian partainya atau atribut yang lain. Dan alhamdulillah setelah kami lihat dan kami himbau, yang bersangkutan sudah merubah baliho tersebut dengan pakaian selain pakaian atribut TNI. Wah, luar biasa. Jadi udah kelar ya Pak ya masalahnya. Nah, kalau itu TNI yang nyalek Pak. Kalau ini TNI nyamar Pak. Nyamar jadi TNI Pak. Gimana Bukan Pak? nyamar. Gilo TNI Pak. Bukan TNI gilo Pak. Jadi TNI itu gimana Pak ya? Jadi ya bagi masyarakat Palembang yang ingin mendaftar anggota TNI ya kita persilahkan. Jadi tidak dipungut biaya, ya semuanya terbuka. Bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan kurang puas, ada informasi begini atau begitu, langsung WA ke Asintal ya. Nah, Asintal nanti kami beritahu nomor HP-nya Asintal. Tadi kan Pak kita ada program di sekolah nih Pak, yang ke SD. Kita ada nggak Pak nanti program ke SMA yang khususnya edukasi yang mau masuk Akmil?
atau masuk TNI yang lainnya, Pak? Ada, biasanya dari agen ya. Agendam itu dia melaksanakan kampanye ke sekolah-sekolah. Tentunya sekolah-sekolah yang prioritasnya bagus. Betul. Ya, untuk merekrut, memberikan gambaran bagaimana mendaftar anggota TNI, baik akmil, secaba, secata, beserta persyaratannya, itu ada. Betul. Ada. Asini dulu Pak, cita-citanya nak jadi ibu kowat Pak. Nggak dapet Pak. Nggak dapat. Iya. Karena semekot tadi Pak. Baik Pak, kita ke tahun politik lagi nih Pak. Upaya yang bakal dilakukan oleh Kodam 2 Sriwijaya ini Pak, untuk memastikan keberadaan tidak terlibat di dalam politik praktis ini Pak. Ya. Yang pertama kita sosialisasikan kepada anggota kita sendiri tentang netralitas yang sudah digariskan oleh Mabes TNI. Betul. Ya kan, kita sosialisasikan. Terus yang kedua, kita distribusikan buku panduan seperti ini pada seluruh prajurit kita, sehingga mereka bisa mematuhi apa yang sudah digambarkan dalam buku panduan ini. Sudah diinformasikan. Terus yang ketiga, kita mengawasi. Ya, tadi kan saya bilang zaman sekarang lebih banyak di media sosial. Betul. Kemarin saya mendapat laporan ada salah satu anggota kita yang tidak sengaja menyebarkan berita yang kurang pas menurut saya. Sehingga terdetek oleh Mabes TNI, oh ini anggota dari Kodam 2. Saya panggil, apa tujuan kamu menyebarkan? Ya karena iseng tadi. Ya, kadang-kadang kan ingin terkenal ya meneruskan berita yang belum tentu benar. Betul. Diteruskan, dimasukkan kelompok dia, akhirnya viral. Setelah ditanya, oh dia nggak ngerti apa-apa. Untuk itu saya sampaikan kepada seluruh anggota tadi pagi, jangan sampai sembarangan dalam menggunakan media sosial. Betul. Posting yang bagus-bagus saja, saya bilang. Contohnya bagaimana cara menguruskan berat badan. Betul. Bagaimana supaya kita menjadi lebih tinggi lagi dengan berenang. Aduh Bapak ngomong tinggi lagi nyanyi nggak mau baku itu Pak. Iya. Bagaimana mempersiapkan untuk menjadi anggota TNI, posting-posting gitu. Atau ya, Pak. Bagaimana tips supaya tidak diutangi teman Pak. Nah, karena naginya susah nih Pak ya. Iya. Pak, ini ada juga Pak dari beberapa pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang di Instagram kita Halo Palembang. Ini Caknya Pak nanya-nanya soal bukan ke judul ini Pak, karena Pak Pangdam baru dia nanya, Cik Didi tolong tanya ke Pak Pangdam apa dia makanan favoritnya. Oh, makanan favorit saya ikan patin. Oh, iwak patin. Iya. Itu karena Bapak di Palembang Pak. Iya, tapi memang enak kok. Pindang ya Pak ya? Pindang patin Palembang itu benar-benar enak. Luar biasa. Termasuk pempeknya. Pempeknya ya Pak ya. Kadang-kadang sebelum saya dinas di Palembang, kalau teman saya yang berdinas di Palembang memberikan pempek itu 1 atau 2 hari udah habis itu. Jadi kalau Pak Pangdam kalau tugas di Palembang makanan favoritnya pindang. Kalau tugas di Bandung serabi makanan favoritnya. Karena beradaptasi tadi. Bang Caknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersama Pangdam 2 Sriwijaya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan kita masih bersama Pangdam 2 Sriwijaya. Ini kesempatan yang luar biasa sekali dari beberapa hari kemarin sebelum kita tayangkan. Untuk hari ini pemirsa kita sudah share di sosial media. Jadi barangkali sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang yang menanyakan langsung, mungkin nanya biografi ataupun juga nanya sesuai dengan tema yang sudah kita share di sosial media. Betul sekali. Dan ngomongin tentang sosial media, Didi, berita-berita hoax itu sangat-sangat banyak sekali. Betul. Nah, kita tidak bisa mengontrol itu semua ya Pak ya. Apalagi tahun politik ini menjadi sepertinya ajang nih untuk para hacker-hacker adu skill nih Pak. Nah, tapi kalau ngomongin tentang permasalahan-permasalahan itu, ini sebenarnya permasalahan yang klasik ya Pak ya. Bukan permasalahan yang hot lagi, bukan hot topic lagi. Kita semua sudah tahu. Apakah dari TNI sudah menyiapkan pasukan khusus untuk meminimalisir itu berita-berita hoax atau disinformasi yang akan menyebar? Iya.
Kalau dari Kodam 2 Sriwijaya tidak ada ya menyiapkan pasukan khusus. Hanya kita menekankan titik beratnya tadi ada cyber ini. Jadi patroli cyber itu tetap kita tingkatkan untuk meminimalisir berita-berita hoax tadi. Baik. Karena zaman sekarang kan era digital ya. Saya lihat orang tuh lebih senang di rumah melihat media sosial, menonton TV. Artinya kampanye gagasan ke depan itu banyak lewat situ. Sehingga masyarakat tuh jarang lagi kampanye itu dangdutan, manggil masyarakat. Itu kayaknya di era kekinian ini kayaknya udah jarang. Coba kita tetap melaksanakan patroli cyber ya untuk meminimalisir anggota TNI dalam menggunakan media sosial yang bersifat negatif. Betul. Dan juga kita juga akan berupaya menyebarkan hal-hal yang positif. Kita kampanyekan pemilu ini harus berjalan aman dan damai. Nah itu. Gitu, dan damai. Baik. Nah, Pak, kira-kira apa upaya khusus TNI ini, Pak, dalam memantau dan mengatasi informasi dan juga yang tadi kita sempat singgung masalah hoax yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di Sumatera Selatan ini, Pak, khususnya Sumatera Selatan. Ya, kita butuh feedback dari masyarakat. Ya, kalau ada berita-berita tentang TNI yang tidak benar atau apa, tanyalah kepada sumber-sumbernya. Salah satunya mungkin kalau yang berkaitan dengan TNI, tanya ke Kodam. Yang berkaitan dengan pemilu, tanya sama yang berwenang yaitu KPU. Kalau ada berita-berita tentang yang lain, ya tanya ke instansi yang berwenang untuk, sehingga berita-berita yang tersajikan itu sudah dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang. Nah, nanti kalau misalnya contoh TNI, ada anggota TNI yang tidak netral di mana? Nah, langsung lapor ke kita. Bener nggak berita yang terpampang ini anggota Kodam Duo? Ya kan? Nah, nanti saya akan klarifikasi. Nah, memang kan nanti statement dari Panglima apa? Benar atau tidak? Nah, itu. Harus divalidasi dulu ya. Harus divalidasi. Kalau kata orang Palembang itu jangan macak-macak, Pak. Jangan macak-macak. Tadi Pak Adil tadi ngomong Pangdam Duo. Itu antara Palembang dan Padang, Pak. Gitu. Iya. Kalau duo, Pak, duo B, Pak. Jangan duo. Tidak ada penekanan, Pak. Gitu ya. O-nya itu tidak ada kol-kolah di O-nya itu ya, Pak. Waduh. Tadi Pak habis ngaji kami nih, Pak. Jadi ngomongin kol-kolah nih. Ini Pak, kembali lagi ke Instagram kita, Pak, yang sudah masuk ini. Dari netizen Halo Palembang tentunya dengan Pak Pangdam 2 Sriwijaya, mungkin ini salah satu pengikut dari Instagram Kodam 2 Sriwijaya ini, Pak. Katanya gimana caranya mau ikut nonton bareng dengan Pangdam? Luar biasa. Ada program khusus Pak nonton bareng ini, Pak? Jadi gini, saya jadi Pangdam ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit ya, moral prajurit. Kesejahteraan itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa dalam pemberian berupa material atau cuti atau nonton bersama. Saya lihat juga kebersamaan ini penting. Untuk itu saya pernah menyampaikan kepada seluruh anggota, ayo kita sama-sama nonton yuk, refreshing dengan membawa istri masing-masing, ya kan? Bawa kita booking bioskop, kita nonton film. Nanti filmnya kita tentukan apakah beranak dalam kubur, ya kan, biar pegang-pegangan sambil nonton. Tujuannya seperti itu. Artinya menambah keratan lah antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tujuannya hanya itu saja, sama meningkatkan kesejahteraan berupa refreshing kepada anggota saya. Nonton dengan Pangdam aja udah serem, apalagi nonton beranak dalam kubur, Pak. Dari judul itu sudah tahu. Dari judul sudah tahu Pak Yanuar orang lama. Wong lama, Pak Yanuar. Mungkin nonton bareng Pangdam, nontonnya ketika cinta bertasbih. Pak. Boleh. Iya. Nanti ada mungkin dalam rangka HUT Kodam ya. Kita gelar nonton bersama dengan masyarakat. Itu janji saya. Jadi kita gelar di Makodam, kita punya videotron. Nanti kita siapkan jajanan pasar, mie bakso, terus mie ayam, gorengan, masuk ke Kodam sambil nonton di videotron, kita makan gratis. Itu janji saya pada saat ulang tahun Kodam nanti. Wah, luar biasa. Terus hujan, Pak. Dulu kabur. Berdoa dong, jangan sampai hujan. Itu yang berdiri baju hijau kan ini semua, pawang semua. Pawang hujan. Iya. Baik. Oke, Pak, mungkin ini karena kita sudah hampir di penghujung, kira-kira ada pesan-pesan apa, Pak, tentang netralitas TNI nih, Pak,
baik itu kepada masyarakat atau juga nanti ke prajurit kita TNI, Pak? Ya, pesan saya kepada seluruh prajurit Kodam 2 Sriwijaya yang berada di 5 provinsi ini, patuhilah apa yang menjadi penekanan tentang netralitas TNI yang berada di dalam buku saku yang sudah dibagikan. Nah, ini pedoman nih, ya, sehingga TNI tetap netral, sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI akan lebih tinggi lagi. Walaupun sekarang kita ketahui kepercayaan masyarakat pada TNI cukup tinggi dan paling tinggi dari lembaga yang lain. Betul. Nah, saya himbau pada seluruh prajurit saya, jaga netralitasnya agar masyarakat akan memandang kita lebih bagus dari yang sekarang. Betul. Nah, untuk jangka panjang kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, saya menghimbau hindari narkoba. Ya. Ini pesan dari Bapak Presiden. Nah, saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya, kita ikrarkan, kita deklarasikan perang terhadap narkoba. Apakah itu pengguna, ya, atau itu pengedar, berhentilah menggunakan narkoba. Kita sama-sama menjaga agar generasi muda kita, ya, dapat membangun bangsa ini lebih baik. Kalau ada informasi-informasi anggota TNI menggunakan narkoba, lapor kepada Panglima atau lapor kepada instansi itu, saya jamin akan diproses hukum. Karena saya sudah perintahkan kepada jajaran, apabila ada anggota TNI yang ditangkap oleh satuan TNI sendiri, gelar konferensi pers. Ini anggota TNI pemakai, pengedar. Sudah itu dimonitor hukumannya apa. Dan sanksi yang terberat adalah pemecatan. Nah, itu. Jadi saya tidak main-main pada anggota TNI, khususnya di wilayah Kodam 2. Apabila ada yang menggunakan narkoba, ya kita pecat. Nah, inilah pesan saya kepada masyarakat Sumatera Selatan sama TNI. Baik. Dalam jangka panjang. Jadi mendukung transparansi ya Pak ya, agar kepercayaan masyarakat itu stabil. Betul sekali. Betul. Nah Pak, mungkin ada himbauan atau pesan-pesan kepada warga Kota Palembang Pak, yang mereka pro ke partai ini, partai itu, seperti apa Pak? Ya, laksanakan kampanye dengan positif. Itu saja pesan saya. Ya, silakan kita pro kepada masing-masing ini, tetapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan itu sangat mahal. Sangat mahal. Kita ketahui negara kita dari berbagai macam suku, agama, ras. Ya. Kalau kita bercermin, negara kita ini sangat rentan terjadinya konflik, khususnya masalah SARA. Kejadian di Ambon, ya, antara agama. Itu konfliknya cukup panjang, penyelesaiannya juga agak susah. Ras terjadi di Kalimantan, ya kan, antara Dayak dengan Madura. Konflik durasinya juga cukup panjang. Dan jangan saya minta dalam pemilu, yang namanya kan pemilu kan pesta demokrasi. Kok pesta malah tidak berpesta? Betul. Nah, itu saya berpesan, ya sudah. Silakan mendukung calonnya masing-masing, tetapi dalam konteks koridor yang sudah ditentukan dan positif. Demikian. Oke, langsung umum, bebas dan rahasia. Wow, rawan konflik ya Pak ya. Kalau ini Mang Cik Didi ini konflik sama tetangga, gimana nih Pak? Itu gimana Pak? ASI ini kan tentang politik, bukan tentang rumah tangga. Biasa Pak, kalau di Halo Palembang ini narasumbernya itu sangat komplit Pak. Kita undang Pangdam, kita undang gubernur, dan lain sebagainya. Tapi ini sangat luar biasa sekali, kita langsung diundang ke Pangdam 2 Sriwijaya. Baik, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Dan jabatannya terus. Mudah-mudahan kita berharap juga lama nih Pak, Bapak di sini. Di Pangdam 2 Sriwijaya ya. Dan juga untuk itu pemirsa Halo Palembang, kita sudah ke dulu untuk Halo Palembang hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok. Kira-kira siapa narasumber atau tema kita yang lainnya. Aku Didi Valdian. Saya Sylvia Remanda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.